Dunia penerbangan tak hanya didominasi oleh pesawat terbang bersayap tetap, ada juga moda transportasi lain yang digunakan seperti balon udara dan helikopter. Moda transportasi tersebut biasa digunakan di kalangan sipil dan juga dipakai untuk kebutuhan militer. Di dunia militer, peran helikopter sangat vital, karena sangat efektif untuk digunakan sebagai transportasi pasukan. Namun tidak hanya itu, helikopter transportasi dapat dimodifikasi atau diubah untuk melakukan misi lain seperti Combat Search and Rescue atau biasa disingkat CSR, evakuasi medis, pos komando udara, atau bahkan dijadikan helikopter serbu yang dipersenjatai untuk menyerang target darat, laut, dan udara. Di dunia, setidaknya ada sekitar 27 tipe helikopter serbu dari berbagai negara. Namun yang akan kita bahas kali ini hanya 10 helikopter terbaik di dunia. Sebelum melanjutkan video, alangkah baiknya untuk menekan tombol like dan subscribe beserta loncengnya, agar kalian mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Berikut 10 helikopter serbu terbaik di dunia, versi sang proklamator. Mi-24 Hind, Rusia. Salah satu helikopter dengan kombinasi fungsi meriam tempur dan serbu yang paling canggih di masanya dan dipakai kurang lebih oleh 50 kesatuan udara. Mi-24 diproduksi oleh Mil Moscow Helicopter Plant, dan telah dioperasikan sejak 1972 oleh Angkatan Udara Soviet. Meskipun produksi Mi-24 Hind dari Rusia ini sudah dihentikan sejak 1991, namun tidak serta-merta menghapus namanya dari deretan helikopter canggih di dunia. Mi-24 pernah dipakai dalam perang di Afghanistan pada tahun 1980-an. Peran utama Mi-24 adalah menyerang kendaraan lapis baja. Untuk tujuan ini, Mi dipasangkan rudal anti-tank berpemandu 9M17P Scorpion dan 9M114 Sturm pada sayapnya yang diproyeksikan dari badan pesawat sayap tetap. Tidak hanya itu, Mi-24 juga dilengkapi senapan kembar dengan kaliber 23 mm. Selain itu, Mi-24 mempunyai desain konfigurasi kokpit untuk 2 orang yang terinspirasi dari Hiwi Cobra. Kekurangan Mi-24 memiliki ruang penumpang dan kargo kecil, yang memberinya kemampuan pengangkutan pasukan terbatas, hanya untuk 8 orang pasukan saja. Kokpit dilindungi oleh kaca depan tahan peluru, dan bak lapis baja titanium. Badan helikopter ini berlapis baja dan dapat menahan benturan dari putaran pada semua sudut. Ketelitian yang cukup besar diberikan pada saat pengembangan helikopter ini. Agar Mi-24 memiliki akselerasi dan manuver cepat, badan helikopter pun dibuat ramping, dan dilengkapi dengan 3 roda pendaratan yang dapat ditarik untuk mengurangi hambatan pada saat berakselerasi. Pada helikopter lain hanya bisa menjalankan satu pilihan misi, untuk transportasi pasukan atau pilihan lain sebagai helikopter serbu. Jika pilihannya misi transportasi pasukan, maka helikopter lain akan dilucuti persenjataannya untuk meringankan beban. Hal itu tidak berlaku untuk Mi-24. Mi-24 dengan kemampuannya bisa melakukan kedua misi tersebut secara bersamaan dan tidak perlu melucuti persenjataan yang dimilikinya, karena daya angkat dari Mi-24 sangat besar. Boeing AH-64D, Apache, Amerika. Helikopter 4 bila ini merupakan yang paling canggih segi persenjataannya milik militer Amerika Serikat selama Perang Teluk. AH-64 Apache dirancang oleh perusahaan Hughes Helicopter untuk merespon program helikopter serbu Angkatan Darat Amerika Serikat. McDonnell Douglas kemudian membeli Hughes Helicopter dan melanjutkan pembangunan helikopter ini. Pembangunan helikopter ini yang kemudian melahirkan helikopter generasi berikutnya dari AH-64D Apache, yang kini dikeluarkan oleh Boeing Integrated Defense Systems. Apache mulai pertama kalinya digunakan dalam pertempuran selama invasi ke Panama, pada 1989 dalam operasi Just Cause. Apache telah memainkan peran penting dalam beberapa perang di Timur Tengah, termasuk Perang Teluk, Operasi Enduring Freedom di Afghanistan, dan Operasi Pembebasan Irak. Apache telah membuktikan kemampuannya dalam memburu tank dan juga menghancurkan ratusan kendaraan berperisai Angkatan Darat Irak. Dengan dibekali senapan M230, dan serta membawa rudal berpemandu AGM-114 Hellfire, AIM-92 Stinger, dan AIM-9 Sidewinder, dan belasan roket anti-tank Hydra 70 FFAR. Helikopter yang juga dilengkapi dengan sistem pengendalian kebakaran ini dirancang untuk menjalankan misi di segala medan, walaupun dalam keadaan cuaca buruk, serta pada kondisi siang dan malam. Agusta, A129 Mangusta, Italia. Inilah helikopter serbu pertama yang didesain dan diproduksi oleh Agusta di Eropa Barat, tepatnya di Italia.
Proyek A129 Mangusta dimulai pada awal 1978 untuk memenuhi kebutuhan angkatan bersenjata Italia, akan tetapi produksi pertamanya dimulai pada akhir 1990 dan purwarupanya terbang pada 1983. A129 Mangusta dikembangkan dari basis helikopter varian seri A109. Helikopter desain baru ini lebih besar dan sangat berbeda dengan pendahulunya. Helikopter yang diberi kode A129 ini menjadi helikopter yang benar-benar baru, yang diklasifikasikan sebagai helikopter serang medium dengan peran sebagai pengintai bersenjata. A129 Mangusta menjadi heli utama Angkatan Bersenjata Italia. Helikopter yang dikemudikan dengan 2 awak, dengan posisi pilot lebih tinggi di belakang dan eksekutor di bagian depan kokpit. Kaca kokpit terdiri dari panel datar yang transparan untuk mengurangi efek kilatan yang mengganggu pandangan awak. Untuk menunjang kebutuhan taktis, helikopter ini dibekali dengan 1 buah Gatling 3 barel M197, 50 roket Medusa 70 mm, 8 rudal anti-tank BGM-71 TOW, untuk rudal udara ke udara dipasangkan AIM-92 Stinger. Menggunakan 2 mesin yang dipasok oleh Rolls-Royce, dengan tipe mesin GEM 2104D Turbosaf, mampu melaju di kecepatan maksimum 278 km per jam. Untuk versi turunan helikopter ini diberi nama T129, yang digunakan Angkatan Bersenjata Turki. Denel AH-2 Ruifak, Afrika Selatan. Denel AH-2 Ruifak merupakan helikopter tercanggih Afrika Selatan saat ini, yang melakukan penerbangan pertamanya pada tahun 1990. Penamaan Denel AH-2 Ruifak yang berarti sejenis burung elang, merupakan proyek domestik dan sangat ambisius dari Afrika Selatan. Helikopter ini yang awalnya diharapkan menjadi helikopter terhebat yang pernah dibuat, sayangnya karena pembengkakan biaya, minimnya produksi dan tidak adanya pesanan dari negara lain, menjadikan desainnya ketinggalan zaman dan pada saat ini menjadi pertimbangan pemerintah mengenai nasib helikopter ini. Helikopter ini dirancang dengan kokpit tandem berundak untuk pilot dan kopilot atau eksekutor, memiliki kontrol ganda, serta 3 layar LCD. Layar ketiga digunakan untuk peringatan ancaman. Ruifak tidak dilengkapi dengan head-up display, tapi simbologi terpampang di visor helm dengan warna penuh. Terdapat sebuah menara yang distabilkan oleh giro, lalu di bagian moncong berisi sistem deteksi dan pelacakan target otomatis yang menggabungkan pengintai laser, kamera TV dan inframerah yang memandang ke depan, dan kedua awak masing-masing memiliki sistem penglihatan yang dipasang di helm. Helikopter serbu ini dipersenjatai dengan meriam Armscor 20 mm yang dipasang di moncong heli. Dapat membawa hingga 16 ZT-6 Mokopa, umumnya mirip dengan Hellfire Amerika Serikat. Yang mengejutkan, Mokopa adalah salah satu peluru kendali anti-tank terkuat di dunia dan memiliki jangkauan 10 km. Sebagai alternatif, Ruifak dapat membawa peluru kendali anti-tank US TOW yang lebih kecil. Helikopter Afrika Selatan ini juga memiliki kemampuan untuk membawa rudal udara ke udara jarak pendek. Helikopter serang ini sering terlihat dengan polong yang dikemas dengan roket tak berpemandu 70 mm. Z-10, China. Z-10 adalah helikopter serbu yang diproduksi oleh perusahaan Changhai Aircraft Industries Corporation, yang dikembangkan untuk Tentara Pembebasan Rakyat Angkatan Darat China. Adapun WZ-10 julukan lain untuk helikopter ini, WZ adalah akronim dari Wuzhuang Zhishengji yang secara harfiah diartikan sebagai helikopter bersenjata. Kelahiran Z-10 sebagai helikopter tempur mempunyai sejarah yang cukup panjang. Diawali sejak akhir dekade 1970-an, namun secara resmi tahap pengembangannya dimulai pada tahun 1998. Setelah melalui proses panjang, akhirnya prototipe pertama helikopter Z-10 berhasil diterbangkan pada tanggal 29 April 2003 di lapangan terbang Lumeng, China. Dalam banyak hal, Z-10 bisa disetarakan atau satu kelas dengan helikopter tempur Ruifak AH-2 dan A129 Mangusta, tetapi masih di bawah AH-64 Apache. Fitur helikopter Z-10 menggabungkan tata letak helikopter serang konvensional yang menampilkan badan pesawat paku ke bawah dan kokpit tandem yang berundak. Badan pesawat, dengan sisi miring, meruncing ke belakang untuk mengurangi penampang radar. Helikopter ini dilengkapi dengan rotor utama 5 bilah dan rotor ekor 4 bilah. 2 mesin dipasang di bagian belakang kokpit. Helikopter tersebut memiliki panjang 14,1 meter, diameter rotor 13 meter dan tinggi 3,8 meter. Bobot lepas landas maksimum Z-10 adalah 8 ton. Kokpit tandem berundak mengakomodasi penembak di depan dan pilot di belakang pada kursi lontar. Kokpit dilindungi oleh lapis baja komposit. Kanopi kaca anti peluru dari kokpit dapat menahan peluru 7,62 mm.
Z-10 dilengkapi persenjataan sebuah turret yang dipasang di dagu moncong heli, dapat dipasang dengan autokanon 20 mm atau 30 mm. Dua sayap rintisan menyediakan 4 cantelan untuk menyimpan senjata eksternal. Seperti menggunakan peluru kendali anti-tank ATGM-HJ-10 yang baru dikembangkan, rudal itu diyakini setara dengan AGM-114 Hellfire buatan Amerika Serikat. Arsitektur database standar GJV-289A memungkinkan integrasi sistem senjata asal Soviet dan Barat. Helikopter dapat membawa hingga 8 ATGM untuk peran anti-lapis baja, 8 rudal udara ke udara T-90, dan 4 rudal udara ke udara PL-5, PL-7 dan PL-9. Rudal TY-90 dirancang khusus untuk helikopter yang melakukan misi tempur udara. Z-10 juga dapat membawa pod roket terarah multibarel untuk misi serangan darat. Sebanyak 4 polong di bawah sub sayap dapat menampung roket 57 mm sampai 90 mm. Untuk mempersingkat durasi, 5 helikopter serbu terbaik berikutnya akan tayang di video selanjutnya.